Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Landasan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Iza Lufiana akan menjelaskan mengenai pengembangan kurikulum dan juga landasan filosofis. Nah, sebelumnya pengembangan kurikulum dalam dunia pendidikan itu sangatlah penting. Apalagi pengembangan kurikulum perlu menyesuaikan dengan zaman. Menurut bahasa, pengembangan kurikulum itu memiliki dua kata, yaitu pengembangan dan juga kurikulum. Pengembangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti cara, proses, atau bisa disebut dengan perbuatan mengembangkan. Sedangkan kurikulum dalam istilah berarti suatu kegiatan serta pengalaman yang potensial yang dirancang atau disusun secara ilmiah, baik itu di dalam maupun di luar kelas, dan memiliki tanggung jawab bersama, yaitu lembaga sekolah, yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan dalam pendidikan. Selanjutnya, dalam pengembangan kurikulum ada 4 unsur dalam mengembangkannya. Yang pertama, merancang program, bahan serta pengalaman belajar. Yang kedua, tujuan yang akan dicapai. Yang ketiga, karakteristik dari peserta didik. Yang keempat, kriteria dalam mencapai tujuan. Nah, dalam pengembangan kurikulum perlu adanya sebuah landasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan filosofis. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum atau dalam pendidikan itu berarti berpikir secara filsafat yang memiliki artian berpikir menyeluruh, logis, sistematis, dan radikal. Nah, berpikir menyeluruh itu bermakna apa sih sebenarnya? Berpikir secara menyeluruh itu berarti tidak hanya ilmu pengetahuan saja, namun dapat menembus sampai balik ilmu pengetahuan tersebut. Nah, secara logis berarti masuk akal dalam mengembangkan kurikulum tersebut. Terus sistematis ini bermakna bahwasanya difikirkan secara sadar, teratur, teliti, dan juga mengandung hukum-hukum yang telah ada. Selanjutnya, secara radikal. Secara radikal ini berarti berpikir sampai pada akar-akarnya. Nah, dalam pendidikan, landasan filosofis ini merupakan suatu pemikiran. Dalam pendidikan itu harus benar-benar berdasar serta mengacu pada falsafah di suatu bangsa yang dianut. Nah, contohnya saja bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki ideologi Pancasila. Untuk itu, seluruh pendidikan atau pengembangan kurikulum harus berdasarkan Pancasila. Nah, dalam landasan filosofis ini sebenarnya menjawab mengenai pertanyaan hendak dibawa kemana siswa yang dididik. Nah, landasan ini menjawab diantaranya ada 4, yaitu dengan adanya filsafat dapat menentukan tujuan dari pendidikan tersebut. Yang kedua, dengan filsafat dapat menentukan isi atau materi pembelajaran. Nah, yang ketiga, dengan adanya filsafat dapat menemukan cara atau strategi dalam mencapai sebuah tujuan tersebut. Yang keempat, atau yang terakhir, dengan filsafat bisa menentukan tolak ukur hasil belajar atau hasil proses pendidikan. Untuk landasan yang kedua yaitu landasan psikologis. Landasan psikologis lebih mengarah kepada penentuan kurikulum yang akan ditetapkan. Gunanya adalah untuk mempermudah para pengembang kurikulum dalam mempertimbangkan pengetahuan psikologis dengan memilah-milah tujuan apa saja yang akan dicapai dalam suatu kurikulum yang akan ditetapkan tersebut. Landasan ini juga harus memperhatikan tahapan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, mulai dari minat, bakat, intelektual, bahasa, emosi, dan segala hal yang berkaitan dengan aspek psikologi. Dalam poin ini ada 2 poin juga yang harus diperhatikan.
yaitu yang pertama ilmu jiwa belajar dan yang kedua ilmu jiwa anak. Ilmu jiwa belajar fungsinya untuk mengetahui proses belajar si anak didik. Kemudian untuk ilmu jiwa anak, ini merupakan faktor di mana landasan psikologis dikatakan sangat penting dalam penentuan pengembangan kurikulum, yakni karena memang perbedaan dari masing-masing peserta didik yang mana mempunyai minat dan bakat yang berbeda-beda, sehingga perlu menggunakan pengetahuan psikologis dalam mengetahuinya, mulai dari gaya belajar anak, metode belajar anak, dan bagaimana cara untuk mengembangkan metode dan gaya belajar mereka masing-masing. Oleh karena itu, landasan psikologis termasuk landasan yang sangat penting dalam penyusunan kurikulum. Di sini saya akan lebih dahulu membahas tentang landasan sosiologis. Adapun pengertian dari landasan sosiologis adalah pendidikan Islam yang diterapkan terhadap siswa yang akan mencetak generasi yang akan dibutuhkan oleh masyarakat. Itu adalah pengertian dari landasan sosiologis. Adapun fungsi pendidikan menurut pandangan sosiologis, yaitu secara garis besarnya pembekalan nilai-nilai pendidikan yang akan dibutuhkan oleh masyarakat, entah itu nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan lain-lain yang pada intinya dibutuhkan oleh masyarakat. Itu adalah fungsi pendidikan menurut pandangan sosiologis terhadap masyarakat. Adapun di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan organisatoris. Adapun pengertian dari landasan organisatoris yaitu berkaitan dengan pengolahan atau pengorganisasian atau manajemen, bahasanya manajemen. Di sini berisi tentang penyajian mata pelajaran atau bahan mata pelajaran yang terdapat di kurikulum yang akan diterapkan oleh siswa di dalam sebuah lembaga pendidikan. Itu adalah pengertian dari landasan organisatoris. Adapun kriteria kurikulum yaitu secara garis besarnya, yaitu salah satunya memahami, menafsirkan kehidupan. Adapun kegunaan yang lain adalah memberikan bahan mata pelajaran terhadap siswa yang akan digunakan di kehidupan. Itu adalah kriteria kurikulum. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat memberikan manfaat dan juga barokah kepada kita semua. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.